Alhamdulillahirabbil alamin, adik-adik sekalian, pada metode penelitian kita bicara tentang jenis-jenis metode penelitian yang saya ambil dari materi bukunya Pak Sugiono. Baik, kita mulai. Jadi klasifikasi jenis metode penelitian itu dibagi berdasarkan pada tujuan penelitian dan tingkat kealamian tempat penelitian. Saya akan bicara cukup banyak di berdasarkan tujuan penelitian. Jadi di tujuan penelitian, klasifikasi jenis metode penelitian itu dibagi menjadi tiga. Pertama adalah penelitian dasar, kemudian penelitian pengembangan, dan penelitian terapan atau bahasa sananya basic research, research development, dan applied research. Sementara itu kalau didasarkan pada tingkat kealamian tempat penelitian, ada penelitian eksperimen, ada penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Oke, untuk penelitian dasar artinya adalah penelitian murni yang biasanya tidak menghasilkan temuan yang memiliki aplikasi langsung di tingkat objek penelitian. Jadi penelitian itu benar-benar dasar, fundamental, dan mungkin belum kebayang nanti aplikasinya untuk apa. Jenis penelitian ini memberikan kontribusi khusus pada badan akademik pengetahuan di bidang penelitian. Penelitian dasar terutama bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana, dan itu cenderung berkontribusi pada kumpulan pengetahuan dasar di bidang penelitian. Jadi penelitian dasar itu penelitian untuk para peneliti. Jadi babonnya penelitian ada penelitian dasar. Barangkali adik-adik bisa membagi secara sederhana kalau penelitian untuk penelitian dasar itu biasanya untuk mahasiswa atau mereka yang mau mengambil S3 atau doktor. Itu biasanya terkait dengan penelitian dasar. Jadi akan sangat jarang lah kalau nggak pinter banget enggak. Makanya saya tidak memberikan contoh pada penelitian dasar ini, cukup diketahui tentang penelitian dasar. Nanti kita akan cerita tentang applied research yang mana itu lebih implementatif. Nah, yang kedua adalah penelitian pengembangan atau penelitian research dan development. Metode penelitian research development ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu atau menguji keefektifan produk tersebut. Untuk menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analitis, kebutuhan dan untuk menguji keefektifan suatu produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Per definisi mungkin agak susah ya, mungkin adik-adik seperti yang pernah saya ceritakan, saat ini barangkali kita lagi ribut masalah pandemi. Nah, pada tataran research development, penelitiannya sifatnya research development itu mungkin lebih ke arah bagaimana vaksin itu dibuat atau ditemukan gitu. Itu udah pada tataran di penelitian pengembangan dan development. Berbeda nanti dengan basic pengertian dasar. Penelitian dasar itu lebih ke arah COVID-nya sendiri itu sebetulnya apa gitu kan. Yang menemukan itu barangkali
sudah pada tataran penelitian dasar, karena dasar-dasar banget. Nah, kalau yang pengembangan ini biasanya untuk mendapatkan ijazah S2 dia memerlukan penelitian pengembangan. Ini pun kadang-kadang S3 juga ada beberapa yang melakukan penelitian di tingkat research and development di level ini. Selanjutnya yang perlu dikenal juga adalah penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan rumusan masalah-masalahnya spesifik sehingga teman-teman penelitian terapan memiliki implikasi praktis langsung di masyarakat. Atau dengan kata lain, penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan menemukan solusi untuk masalah langsung yang dihadapi masyarakat. Konkretnya ya barangkali ini contoh sudah tak sampaikan di situ. Tapi barangkali yang agak konkret, misalkan ada pertanyaan apakah benar vaksin Sinovac atau Astra itu berpengaruh kepada mereka yang berumur muda misalkan, terutama Astra ya. Kan ada beberapa pertanyaan vaksin Astra itu cukup berbahaya bagi mereka yang umurnya di bawah 18 tahun. Makanya untuk masyarakat berumur kurang dari 18 tahun biasanya vaksinnya adalah Sinovac. Karena vaksin Astra diduga untuk usia 18 tahun ke bawah itu berpotensi bermasalah. Nah, untuk menguji itu perlu penelitian yang bersifat terapan. Nah, kita nanti di mahasiswa S1 itu lebih banyak bicara di penelitian terapan ini. Oleh karena itu ada beberapa contoh yang kita bisa sampaikan di situ dan barangkali adik-adik bisa mencari contoh yang lain. Di buku-buku tesis, buku skripsi kakak kelasmu atau yang lain itu biasanya dia bicara tentang penelitian terapan atau applied science, applied research. Nah, mungkin itu yang perlu kita dalami. Jadi minimal kita tahu bahwa ada basic research, ada research development research, dan ada applied research. Meskipun barangkali kita nanti akan bicara banyak tentang applied research ini. Oke, cukup segini dulu. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di masalah yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.